Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Seringkali ketika saya merasakan ada begitu banyak beban dan pergumulan di dalam diri, tidak mengerti bagaimana harus menyelesaikannya, tidak tahu harus berbuat apa, saya hanya dapat datang bersimpuh di hadapan Allah dan menangis, meluapkan seluruh emosi yang berada di dalam hati saya. Dan saya hanya dapat menangis dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat jemaat Roma mengalami penganiayaan, pasti sangat menguras tenaga dan juga mengguncang iman mereka. Di tengah semua permasalahan yang mereka alami, Paulus memberitahu kepada orang-orang percaya bahwa Allah terus bekerja bagi mereka, terutama ketika mereka tidak mengetahui apa yang harus didoakan lagi. Ada Roh Kudus yang berdoa bagi mereka kepada Allah, karena Roh mengetahui isi hati mereka. Dan ini adalah penghiburan yang sangat besar bagi jemaat Roma yang dianiaya. Saya tidak memahami apa yang sedang Bapak Ibu sekalian alami. Tetapi percayalah, ketika berada dalam pergumulan hidup yang berat, ketika tidak ada kata-kata yang dapat kita ucapkan dalam doa kita, ada Roh Kudus yang memberi pertolongan dan penghiburan. Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dan memberi ketenangan di dalam jiwa kita. Malam ini, beristirahatlah, tanggalkanlah semua beban itu, dan izinkanlah Roh Kudus bekerja dalam diri kita sekalian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tuhan, seringkali ada begitu banyak keluhan-keluhan dalam hati kami yang kami tidak dapat ucapkan, karena beban berat yang begitu menghimpit dalam diri kami. Bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Allah yang menolong kami, yang mengerti isi kami, dan yang memberikan kami penghiburan. Tolong kami ya Bapa, untuk terus menjangkarkan hati kami kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Malam ini, kami ingin beristirahat dalam genggaman tangan-Mu. Kami mohon, jaga dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.